Mengapa memilih mediasi? Atau apa sih urgensinya mediasi itu? Dibandingkan dengan penyelesaian secara litigasi, mediasi itu memberikan fleksibilitas yang lebih luas bagi para pihak yang sedang bersengketa. Fleksibilitas apa? Ya, fleksibilitas dalam hal di mana, kapan, dan bagaimana mereka mengupayakan penyelesaian sengketa yang menguntungkan kedua belah pihak. Mengapa demikian? Karena mediasi memiliki setidaknya 5 karakteristik khas yang tidak ada dalam penyelesaian secara litigasi. Yang pertama adalah sukarela. Mediasi bersifat sukarela, dilaksanakan atas kehendak dan kerelaan para pihak, ya. Tidak ada paksaan untuk melaksanakan mediasi. Akan tetapi, sifat sukarela ini kemudian menyebabkan pihak-pihak itu lebih memiliki kesadaran terhadap perkara mereka, baik tentang apa yang menjadi sebab permasalahan di antara mereka, serta opsi-opsi apa yang bisa mereka ajukan atau tawarkan untuk menyelesaikan persoalan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, mediasi bersifat konfidensial atau rahasia atau tertutup. Jadi, dengan mediasi, para pihak merasa aman karena dalam proses perundingan untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka, itu tidak ada keterlibatan pihak lain selain para pihak dan mediator itu sendiri. Dan di dalam mediasi itu ada komitmen yang tidak boleh dilanggar, yaitu baik para pihak maupun mediator tidak boleh mengungkapkan apa yang menjadi pembicaraan selama proses mediasi tersebut. Nah, sifat konfidensial ini dalam dunia bisnis sangat penting. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan menjaga nama baik, menjaga reputasi, menjaga image ya yang tercipta di publik. Sehingga meskipun eh, ada sengketa di antara mereka, itu tidak akan berpengaruh terhadap reputasi atau nama baik yang bersangkutan. Berikutnya adalah tidak mengikat. Nah, dalam proses mediasi, ketika perundingan mencapai kesepakatan, itu tidak mengikat, sehingga pihak pun masih memiliki keleluasan untuk memilih opsi-opsi penyelesaian yang lain. Tidak harus terikat pada kesepakatan tersebut. Akan tetapi, sifat tidak mengikat ini bisa berubah menjadi mengikat jika pihak-pihak dalam mediasi bersepakat untuk menuangkan ya apa yang telah tercapai di antara mereka di dalam suatu akta otentik, ya perjanjian damai berbentuk akta otentik yang kemudian dikukuhkan lagi dalam putusan pengadilan, baik kesepakatan itu tercapai dalam proses mediasi di pengadilan atau mediasi di luar pengadilan yang kemudian dimohonkan atau diajukan permohonan ke pengadilan untuk dikukuhkan menjadi akta perdamaian sehingga memiliki titel eksekutorial. Berikutnya adalah mediasi itu menawarkan kendali penuh pada para pihak. Baik, ya tadi seperti saya katakan ya, di mana, kapan, dan bagaimana. Mereka tidak terikat waktu, tidak terikat oleh prosedur-prosedur tertentu berkaitan dengan penentuan tempat dan sebagainya. Mereka dapat menentukan secara leluasa kapan, di mana, dan bagaimana mereka melakukan perundingan. Sehingga ini juga akhirnya akan berdampak pada fleksibilitas terhadap biaya. Jadi karena dia tidak terikat dengan satu pakem tertentu, maka pihak dapat menekan biaya-biaya atau kos yang harus dikeluarkan selama proses perundingan untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Dan yang terakhir adalah dalam proses mediasi ada pihak ketiga yang netral dan adil. Kadangkala kebuntuan dalam komunikasi atau negosiasi para pihak itu lebih disebabkan ego, sehingga hadirnya pihak ketiga yang netral, yang memiliki kompetensi untuk membantu para pihak memahami apa yang menjadi akar permasalahan dan bagaimana outlook terhadap eh, penyelesaian yang terbaik untuk sengketa mereka, itu kemudian menjadi katalisator atau ya, mempercepat ya terjadinya persesuaian keinginan, persesuaian kehendak, persesuaian pemahaman di antara para pihak sehingga sengketa atau permasalahan lebih mudah untuk diselesaikan. Demikian mengenai urgensi mediasi dalam penyelesaian sengketa, mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus kanal ini dengan subscribe, share, like, and comment. Salam The One Minute of Law Studies.